Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alila Ilham Hariri. Pada hari ini akan menjadi tim pro atas mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier dalam format daring. Pertama-tama, kita harus menyimpulkan mengapa pendidikan tersier ini sangat amat penting, saudara-saudara. Saya selaku tim pro dapat menyimpulkan 3 alasan mengapa pendidikan tersier ini sangat amat penting. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tingkat pengangguran di Indonesia yang rentan sangat amat tinggi. Di Indonesia, tingkat penganggurannya mencapai 4,76% atau 7,28 juta orang atau penduduk di Indonesia masih menganggur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan lowongan pekerjaan membutuhkan rata-rata minimalnya 1 gelar atau gelar sarjana. Mengapa gelar sarjana ini sangat amat sulit didapatkan, saudara-saudara? Di Indonesia sendiri, sumber daya pengajar masih sangat amat sedikit. Banyak anak SMA atau anak SMK yang baru lulus atau fresh graduate tidak langsung melanjutkan pendidikan mereka. Mengapa? Dikarenakan perguruan tinggi tidak ada yang menerima mereka. Karena apa? Kualitas pendidik di Indonesia masih sangat amat sedikit. Karena masih sedikit, pendidikan tinggi atau pendidikan tersier ini membuat sangat amat sulit untuk diraih atau didapatkan oleh anak-anak SMA atau SMK yang baru lulus tersebut. Ini menuju ke alasan kedua kita. Setelah SMA, lalu apa? Banyak anak SMA atau SMK yang baru saja lulus seperti saya katakan tadi atau fresh graduate tidak diterima di perguruan tinggi atau di pendidikan tersier. Singkatnya, tidak semuanya langsung mendapatkan universitas. Singkatnya, tidak semua dapat melanjutkan pendidikan mereka. Mengutip dari data pemerintahan pendidikan, sekitar 109 juta siswa SMA SMK yang baru lulus tidak diterima universitas. Jadi mereka harus menganggur atau mengambil 1 tahun gap year agar mereka mendapat kesempatan selanjutnya. Contohnya saja dari saudara saya sendiri, sepupu saya sendiri. Dia baru lulus SMK, akan tetapi dia nggak langsung kuliah. Karena apa? Karena perguruan tinggi tidak menerimanya. Dan kalau dia ingin kerja, lowongan kerja tidak ada yang mau menerimanya karena dia tidak memiliki gelar sarjana dan usianya masih sangat amat muda. Dia harus mengambil 1 tahun gap year sebelum dia bisa melanjutkan ke perguruan tersier atau perguruan tinggi. Namun, satu gap year ini sangat amat merugikan saudara-saudara, di mana dia harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan materi, mendapatkan pelajaran, dan juga mereka harus merenggut 1 tahun dari kehidupan sepupu saya yang sangat amat menurut saya merugikan karena waktu itu sangat amat mahal dan sangat amat kejam. Dan alasan ketiga mengapa pendidikan tersier itu penting adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan tersier membuat individu menjadi berkualitas dan berdampak pada masyarakat. Hal ini juga memudahkan mereka dalam penerimaan lowongan pekerjaan karena 82,28% orang dengan gelar sarjana memiliki suatu pekerjaan atau suatu mata pencaharian untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu lagi panik bahwa mereka akan mengalami UKT karena mereka sudah diterima pekerjaan, dan jika ingin melanjutkan ke S2 mereka akan lebih gampang karena mereka melakukannya sambil bekerja. Setelah 3 alasan utama mengapa pendidikan tersier itu penting, kita menuju ke topik awal kita. Mengapa Dewan ingin mendukung peralihan permanen pendidikan tersier menjadi daring? Hal ini sebagai tim pro, saya menunjukkan 4 alasan mengapa hal ini sangat amat penting dan mengapa saya mendukung 4 hal ini. Yang pertama, fleksibilitas. Mahasiswa dapat belajar kapan saja, di mana saja yang mereka inginkan sesuai jadwal mereka. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu yang sangat amat signifikan. Yang kedua, aksesibilitas. Hal ini membuka kesempatan bagi mereka yang tidak dapat hadir. Contohnya jika mereka sakit atau mereka mendapatkan suatu hal-hal lain atau alasan lainnya, mereka tetap bisa
hadir walaupun tidak secara tatap muka. Mereka tetap hadir dan mereka tidak ketinggalan pelajaran, tidak ketinggalan materi, dan tidak ketinggalan semester. Sudah meningkatkan efisiensi waktu dan semua waktunya juga tidak terbuang sia-sia. Biaya yang sudah ia keluarkan juga tidak sia-sia. Mengapa? Karena dia tetap mendapatkan materi tersebut. Yang ketiga, biaya yang lebih terjangkau. Banyak program daring yang menawarkan biaya biaya daring yang lebih murah dibandingkan tatap muka itu sendiri atau offline. Contohnya di Universitas Tekom, Sains dan Teknologi Komputer. Mereka menyediakan suatu bimbingan online yang harganya lebih murah ketimbang bimbingan offline. Jadi mereka bisa menawarkan kelas yang lebih murah jika dilakukan secara online daripada secara offline. Yang keempat, pilihan program yang sangat amat luas lebar. Berbagai variasi program studi sudah tersedia lewat daring. Jadi kita tidak perlu bertemu secara tatap muka, kita sudah bisa melakukannya lewat daring. Sudah harganya murah, kualitasnya tetap bagus dan tidak kalah bagusnya dengan yang tatap muka. Jadi kita tidak rugi. Harapan saya, dengan ada pendidikan tersier daring dan semua keuntungannya atau benefitnya, saya harap kualitas sumber daya di Indonesia bisa meningkat secara signifikan agar pemuda-pemudi generasi selanjutnya dapat membanggakan bangsa. Sekian 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 pendapat saya atas Mosi Pro. Nama saya Muhammad Alila Ilham Hariri, memutuskan tetap mendukung Dewan agar peralihan permanen pendidikan tersier format daring dapat dilakukan. Saya minta maaf atas kata-kata yang salah saya sebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.